apa yang terjadi di wilayah RW 9 ini. Bapak Ibu yang berbahagia, RW 9 adalah wilayah yang ada di pemerintahan akhir-akhir ini sampai saat ini. Namun suatu hal yang perlu kita ketahui bahwa awal mula dari RW 9 adalah dikala RK Warungboto. Waktu itu RK Warungboto itu terdiri dari beberapa RT dan salah satunya adalah RT 5. RT 5 adalah merupakan RT yang sekarang menjadi RW 9. Wilayah dari RT 5 adalah perbatasan dari depan SS Utara, kemudian selatan sampai PKS, kantor PKS sebelah utara kantor PKS, kemudian timur Kali Gajah Wong, dan kemudian barat adalah wilayah RT 35 ini yang pada waktu dulu RT 35 adalah persawahan. Jadi anggotanya katak dan keong. Sesuai perkembangan zaman maka terjadilah suatu perubahan yang mana RT 5 menjadi RW 9 diawali Pak Aldan itu sudah pada waktu kita masih RT menawi Pak Alfian sering wonten ing Warungboto rikala dereng jalan Warungboto ya Alfian. Beliau adalah merupakan guru kita karena pada waktu RT 5 saya masih menjadi pemuda sing isih umbelen. Umbelen itu orang dijiki. Kenyataan setiap saat kita lihat anak-anak kita. Waktu itulah RT 35 dan kemudian di RK Warungboto beliau Bapak Alfian itu adalah merupakan guru yang selalu membimbing dan memberi tausiah, memberi arahan kepada kami waktu kami masih menjadi pemuda, khususnya di Pemuda Muhammadiyah Warungboto. Kemudian seiring perkembangan zaman RT 5 dengan adanya perubahan dari RK yang dihilangkan kemudian menjadi RW. Dan RT 5 itu secara keseluruhan menjadi RW 09 dan wilayahnya pun dari depan SS Ibu Siti Baroroh sampai di perbatasan Jalan Veteran dan juga Jalan Ki Penjawi, kemudian sebelah timur Sungai Gajah Wong, sebelah barat adalah sebelah Parit, di sebelah baratnya dalemipun Bapak Dr. Andes Haji Sugito. Itu dari RW 9. Dan RW 9 itu terdiri dari 4 RT yang sekarang kita lihat dari RW 35, 36, dan 37 serta 38. Pada waktu menjadi RW pertama adalah beliau Bapak Haji Adi Pratekto atau Dian Aqua. Itu adalah merupakan ketua RW yang pertama, kalau nggak salah 3 periode atau 2 periode. Kemudian setelah beliau 2 atau 3 periode yang pada saat itu didampingi oleh Dr. Andes Sahudiono adalah kakak saya yang sekarang bertempat tinggal di Gelagasari. Beliau adalah menjadi sekretaris RW pertama di RW 9 ini. Pada saat itu saya juga masih menjadi pemuda. Kemudian setelah ketua RW Bapak Adi Pratekto, maka berganti kemudian beliau Bapak Mohjilal atau Adin Aqua. Nah, beliau Bapak Mohjilal adalah merupakan RW yang periode kedua.
pada saat itu saya diminta untuk mendampingi beliau, dan waktu itu pun saya juga masih jadi pemuda. Kemudian setelah beliau Bapak Muhdilal habis masa periodenya, maka diadakan pemilihan, dan pada saat itu terpilih Bapak Dr. Andes Haji Muhyiddin almarhum. Kira-kira beliau menjabat 3 periode, yang pada saat itu beliau untuk periode ketiga akan tidak bersedia untuk menjadi, karena katanya peraturan dari pemerintah adalah untuk menjabat ketua RW adalah 2 periode. Tapi karena kami juga wong gablek di RW 9 ini, biar aturan 2 periode, tapi kalau karena RW itu rukun warga dan warga masih menginginkan beliau untuk yang ketiga kalinya, maka beliau pun bersedia untuk menjabat yang ketiga kalinya. Setelah beliau habis masa periodenya, maka terjadi pemilihan lagi dan terpilihlah almarhum Bapak Ramelan BA. Beliau juga 2 periode, 2 periode. Dan setelah pada saat itu sekretaris sopo ya. Komposisi itu nggak dampingi Pak Harjono. Orang dampingi Pak Harjono, oh bersama Pak Rahmat Saleh juga periode Pak Ramelan. Kemudian setelah Pak Ramelan, maka periode selanjutnya adalah Bapak Haji Suharjono, yang beliau 1 kali periode dan didampingi oleh Bapak Rahmat Saleh juga. Dan setelah dari Bapak Suharjono, maka terjadilah saya yang harus ketiban sampur untuk periode pertama. Setelah adanya pandemi, dipilihlah periode selanjutnya, maka kembali saya dipaksa harus menjadi ketua RW, apalagi menawi Pak Alfian sampun ngendika pokoknya rasah ganti. Maka RT 35 pun sudah didukung oleh Pak Alfian dan juga Bapak Sugito. Akhirnya ya terjadilah untuk periode yang kedua, dan kali ini didampingi oleh Bapak Fajar Nugroho dari RT 36. Mudah-mudahan dengan periode yang saat ini, maka dipersiapkanlah untuk periode selanjutnya, karena sudah tidak ada periode yang ketiga. Inilah riwayat RW 9. Masyarakat RW 9 yang diawali dari RT 05 dan adalah merupakan suatu masyarakat yang rukun, suatu masyarakat yang selalu bersatu, dan masyarakat yang selalu bekerja sama. Pada saat RT 5, kalau saya ronda itu dari tempat kita, kemudian sampai di utara PKS, kemudian sampai di dalamnya Bapak almarhum Pak, waktu yang masih di pojok sana adalah Pak Wasilan. Kemudian masih dari pojok sana dari kemudian yang di sini masih sawah Pak RT, belum ada. Yang ada hanya Pak Wasilan, kemudian sampai ke timur ada 2 rumah, dan kemudian yang barat rumah ini adalah barat jalan adalah pertama adalah rumah dari Bapak Birjo Harjono atau Pak Supardiono. Itu adalah salah satu rumah, dan juga dengan yang ada di sudut Bapak
Bakriansah di perempatan itu atau Bapak Ibu Mujiah pada saat itu. Dan dengan adanya wilayah yang cukup luas ini, namun alhamdulillah masyarakat RW 9 sampai saat ini pun juga masih menunjukkan semangat untuk bersatu. Apalagi didukung untuk pemuda saat ini, pemuda yang jumlahnya lebih dari 50. Lebih dari 50, saya juga merasakan pada saat kemarin hari Ahad setelah mengadakan perlombaan, saya juga berebes milih nyawang pemuda yang bersatu bersama-sama takziah di mertua saya. Saya bukan masalah takziahnya, tapi yang saya herankan pemuda dengan bersemangat, putra dan putri. Bahkan saya pun meneteskan air mata melihat mereka bersatu. Bahkan banyak yang ditanya, ada yang bertanya, menikah saking sekolah pundi, Pak? Karena merasa pemuda ini neraca. Hanya saja kuwi anakku kabeh dari RW 9 yang terdiri dari RT 35 sampai 38. Itu pemuda, betul. Itu pemuda RW 9. Kok iso-isone? Sopo to? Mas Yaki. Untuk itulah semangat yang seperti ini perlu dipertahankan. Ini adalah merupakan ciri khas dari RT 5 sampai RW 8. Dan ini sampai RW 9. Bahkan waktu awal-awal kami dari pemuda pun, waktu saya masih menjadi pemuda pun juga terlihat semangat kompak. Bahkan kami tidak pernah membedakan suku, tidak pernah membedakan agama, tidak pernah membedakan status sosial, tidak pernah membedakan pendidikan. Semua sama bersatu. Saya merasakan dengan teman-teman saya yang pemuda RW 9 yang non muslim pun saya juga sangat akrab. Ada Pak Pranowo, rawuh mboten menika. Kemudian ada yang ini anak Pak Pranowo kayak kan mesti itu saya sangat akrab dengan beliau. Sungguh ini satu kekompakan di RW 9 ini. Kami tidak pernah membedakan apapun juga, tapi kami tetap bersatu. Mudah-mudahan ini tetap dijaga di RW 9 ini. Ini adalah merupakan budaya pergaulan masyarakat di RW 9 ini. Saya yakin pemuda bisa mempertahankannya hingga saat ini. Dan mudah-mudahan untuk periode berikutnya pun insya Allah masih tetap bisa dipertahankan. Insya Allah RW 9 tetap akan bersatu bersama-sama, maju bersama, tidak akan terpecah-pecah oleh keinginan masing-masing RT. Walaupun di masing-masing RT pun juga diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan. Tapi untuk persatuan di RW kami mohon untuk bisa terjaga. Ibu bapak dan hadirin yang berbahagia, saya kira ini apa sedikit sekelumit tentang RW 9 yang kami sampaikan. Sekali lagi, persatuan, kesatuan dan juga kebersamaan ada di RW 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk pemateri kita yang pertama yaitu Bapak Dr. Administrasi Jakarta. Begitu panjang sejarah terbentuknya RW 09 dan dimulai dari pemudanya yang bersatu, yang tidak membedakan ras, agama dan lain sebagainya, yang tetap kita untuk tetap bersatu. Untuk itu selanjutnya untuk pemateri kita yang kedua yaitu Bapak Dr. Administrasi Muhammad Alvan Damawan yang akan membawakan tema bagaimana mewujudkan kehidupan sosial bermasyarakat yang peduli dan bersinergi. Untuk itu kepada beliau Bapak Alvan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu
dalam acara yang sangat membahagiakan, dan sekaligus kita sekarang mendapat tambahan ilmu yang luar biasa. Yang tadi Pak RW sudah menceritakan tentang sejarah daripada RW 9 yang dahulu dari sebuah RT kemudian berubah menjadi rukun kampung, kemudian sekarang menjadi rukun warga. Saya sendiri ketika pertama kali di kampung ini, di RT 36, dulu kampung kita masih jadi satu RT-nya dengan yang sebelah timur. RT-nya masih bapaknya Pak Ramelan yang waktu itu, ya Pak Pawiro. Jadi itulah awal kita juga RT 35 ini menjadi cikal bakal bagian daripada RW 09 sekarang ini. Kita bersyukur kita hidup di masyarakat yang meskipun plural, meskipun majemuk, tetapi rasa kebersamaan, rasa kesetikawanan, rasa kesatuan tetap terpelihara sampai dengan saat ini. Dan ini tentu bukan sesuatu yang datang begitu saja, tetapi harus sama-sama kita perjuangkan, harus sama-sama kita usahakan, dan harus sama-sama kita kerjakan. Wah, ini benar ada kesepakatan nanti. Saya lanjutkan. Jadi alhamdulillah malam ini kita bisa mendengar tentang bagaimana sejarah RW kita ini. Terutama bagi kita-kita yang mungkin menjadi warga baru RW, menjadi anak-anak muda RW kita ini merupakan sebuah pengalaman sejarah yang sangat penting bagaimana kita untuk membangun masa depan daripada RW 09 yang kita cintai dan kita banggakan ini. Bapak sekalian, sekarang persoalannya bagaimana? Setelah tadi Pak RW menjelaskan tentang sejarah, tapi bagaimana ke depan kita merawat kebersamaan dan persatuan di antara kita meskipun dalam keadaan dan situasi yang penuh dengan kemajemukan. Saya sangat tertarik dengan tagline yang ditulis untuk acara ini, yaitu kita menggunakan tagline apa Mas? Pitu-pitu. Pitulung marang tonggo, pitutur nganggo rasa. Esensi daripada kepedulian dan esensi daripada sinergi, yaitu kalau kita bisa mengimplementasikan, melaksanakan kita untuk selalu melakukan pitulung kepada tonggo, dan kalau kita pitutur selalu menggunakan sosok. Dan itulah ini tagline ini sangat bagus. Dan mengandung pelajaran yang sangat dalam bagi kita sekarang. Dalam bermasyarakat Bapak Ibu sekalian, memang kita pun untuk membangun kebersamaan bukan sesuatu yang mudah, tetapi harus kita perjuangkan secara terus-menerus, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan pengertian, penuh dengan berbagai macam perjuangan di antara kita sekalian. Dan untuk itu paling tidak ada 5 substansi penting kalau kita akan membangun kepedulian dan menciptakan sinergi di antara kita. Yang pertama, kita menggunakan prinsip ta'arufu. Artinya kita harus saling kenal mengenal. Kalau tidak dalam acara semacam ini, seperti kemarin acara jalan bersama, mungkin kita tidak akan kenal bahwa itu adalah satu keluarga besar RW 9. Maka kepedulian pertama, sinergi pertama yang kita ciptakan adalah dengan langkah kita ta'arufu atau saling kenal mengenal. Setelah kita saling kenal mengenal, kita melangkah ke depan lagi. Langkah yang kedua adalah ta'awanu. Kita saling suka menolong di antara kita sekalian. Kalau kita sudah suka menolong, kita paham kita masyarakat yang majemuk, maka langkah yang ketiga adalah kita harus melakukan sikap perilaku yang penuh dengan tasamuh, perilaku yang penuh dengan toleransi, perilaku yang penuh dengan saling pengertian. Kalau pengertian toleransi sudah kita lakukan, maka langkah yang keempat adalah bagaimana kita menciptakan perilaku yang tahadu,
saling suka berbagi di antara kita sekalian. Salah satu kunci untuk kebersamaan kita adalah kita suka dan saling berbagi di antara kita sekalian. Kalau kita sudah bisa tahajud, maka langkah yang keempat adalah akan muncul yang dikatakan dengan sikap tahabu, saling mencintai di antara warga RW 05 ini. Jadi paling tidak RW 09 ada 5 langkah yang harus selalu dipegang teguh oleh warga RW 09. Yang pertama adalah kita ta'arufu. Kita harus saling kenal mengenal. Jangan sampai ketika kita bertetangga, kita tidak kenal dengan tetangga kita. Bagaimana kita akan memberikan pitulung kepada tetangga kalau kita tidak kenal dengan tetangga kita? Bagaimana kita akan memberikan pitutur dengan penuh rasa kalau kita tidak kenal dengan tetangga kita? Kalau kita sudah saling kenal, langkah yang kedua, kita harus suka dan bersedia untuk tawanu, saling memberi pertolongan kepada orang lain, tetangga-tetangga kita, satu RT dan satu RW. Prinsip ini harus didasari dengan prinsip tasamuh, yaitu saling toleransi. Tadi Pak Joko sudah mendikau bahwa di sini ini kita tidak membedakan ras, tidak membedakan suku, tidak membedakan keyakinan. Yang ada adalah kita keluarga besar RW 09 Kelurahan Marungu. Kalau sudah tercapai sikap semacam itu, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita saling suka berbagi. Tahadu, saling berbagi di antara kita sekalian. Kalau kita sudah saling berbagi, maka akan muncul yang dikatakan dengan istilah tahabu, akan saling mencintai di antara kita sekalian. Ada satu wisdom, ada satu kebijakan yang menjadi pitutur orang-orang tua kita dahulu. Orang tua kita dahulu mengajar kepada kita, luwih becik kuwi kuno satak ning bati sanak tinimbangane wae dhewe kuwi bati satak ning kuno sanak. Lebih baik kita itu rugi material, tetapi kita tetap punya teman, tetap punya saudara, daripada kita untung secara material, tetapi kita tidak punya teman dan tidak punya saudara. Mari kita bangun di RW kita ini, kita mengedepankan sikap bahwa kita lebih baik kuno satak, satak itu uang, ora duit, rugi secara material. Ning bati sanak, kita akan memperoleh tetangga yang baik, kita memperoleh saudara yang baik, kita memperoleh teman yang baik. Daripada kita tidak mempunyai tetangga yang baik, tidak punya teman yang baik, tetapi meskipun harta kita berlimpah. Karena itulah wisdom yang kedua, pitutur orang tua kita dulu selalu mengatakan, omahmu kuwi pagerono nganggo piring, ojo kok pageri nganggo geling. Apa artinya? Dalam kehidupan bertetangga kita itu yang diutamakan adalah saling berbagi. Kita saling peduli, saling membangun sinergi di antara kita. Jangan sampai yang kita cari adalah sekedar keuntungan material. Kalau kita memagari rumah kita dengan beling, itu akan melukai tetangga kita yang akan datang ke rumah kita, akan menakutkan orang lain yang akan masuk ke rumah kita. Tetapi kalau rumah kita itu tiap hari kita pagari dengan piring, kalau kita punya kesempatan berbagi kepada tetangga, kita punya kesempatan berbagi kepada teman, kita punya kesempatan beribadah saudara, insya Allah akan terbangun apa yang kita cita-citakan, yaitu sebuah kepedulian bersama di RW kita. Dan ketika muncul kepedulian, maka yang akan terjadi adalah sebuah sinergi di antara kita sekalian. Terutama pesan ini tentu akan saya tujukan kepada adik-adik saya, anak-anak saya masih muda-muda. Karena masa depan RW kita ini adalah di tangan Anda semuanya. Pak Joko tadi mendikau sudah 2 kali menjadi RW.
Tapi kalau Pak Joko jangan cepat pensiun, Pak, masih muda. Insya Allah. Jadi jabatan RW itu jangan diperebutkan. Tetapi kalau diberi amanah dan kalau itu mampu, jangan ditolak, Pak. Ya, dalam agama dikatakan yang dikatakan amanah itu adalah titipan dan disukai orang yang merasa mampu untuk menerima titipan itu, untuk menerima amanah itu. Jadi saya rasa RW kita ini, warga kita itu tidak akan pernah jelek dengan Pak Joko sebagai orang yang kita tuakan di antara kita semuanya. Betul, rekan-rekan? Betul. Ya, jadi itu yang pertama. Anak-anak muda ini meskipun Pak Joko juga masih sigap, masih siap, tetapi generasi muda ini harus siap untuk menggantikan orang-orang tua kita. Karena masa depan RW kita ini, masa depan kelurahan kita ini, masa depan kota kita ini, masa depan bangsa kita ini adalah ada di tangan anak-anak muda sekalian. Maka ada pepatah dalam bahasa Arab yang sangat bagus, inna fi aidi subani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya urusan masyarakat itu ada di tangan para anak-anak muda itu. Dan masa depannya sebuah masyarakat, sebuah bangsa itu tergantung kepada langkah kaki yang dijejakkan oleh anak-anak muda itu. Karena itulah diri sekalian, Anda adalah subhanul yaum. Anda adalah pemuda saat ini, tetapi Anda harus siap untuk menjadi rijalul haq, menjadi manusia dan pemimpin di masa depan. Berlatih dari sekarang dengan membangun kemudahan sosial, membangun sinergi di antara kita sekalian. Dan saya juga menghimbau kepada semua warga RW 09, mari kita bangun kepedulian sosial. Kita pupuk kemudahan sosial ini dan kita bersama-sama bersinergi untuk membangun masa depan RW kita yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah cita-cita kita akan tercapai dengan kebersamaan di antara kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada